hasil pendidikan tingkat nasional. Jangan disepelekan. Kadar puger bae ndok sing nanti hasilnya akan berdampak secara nasional. Betul? Betul. Yang kedua, kualitas SDM dan daya saing global rendah. Nah ini outputnya nanti kualitas tenaga kerja akan rendah kalau pendidikannya juga rendah. Dampaknya sudah terasa nanti. Anak kita yang sekarang, misalnya saya ngajar kelas 5, itu dampaknya 15 tahun lagi akan terasa. Kalau mereka mencari pekerjaan, akan bersaing mereka itu. Tapi kalau tingkat internasional, bersaingnya dengan orang luar. Kalau kita tidak membekali mereka dengan baik, apa yang terjadi? Kita akan menjadi apa kalau ke luar negeri? Hanya pekerja kasar. Sedangkan CEO-nya itu ya orang luar. Makanya kita mempersiapkan generasi muda kita, anak didik kita untuk menjadi apa? Bukan tenaga kerja kasar, tapi tenaga ahli. Tantangan ketiga, akses dan infrastruktur TIK timpang. Ini jangankan di tingkat nasional, di tingkat kabupaten saja sudah terasa ketimpangannya. Sekedar cerita sedikit, saya dulu itu di SD Manggisan 5 yang di atas itu, di sana tidak ada apa itu kamar mandi, tidak ada, listrik tidak ada, apalagi internet tidak ada. Saya pertama ke sana itu nangis, karena apa? Tidak bisa pipis. Pipisnya itu di sungai terbuka. Jadi saya ingat, ada orang di mana? Enak ini dilihat, ya kan? Jadi saya beberapa bulan tidak pernah pipis di sekolah. Saya empat itu sampai sini. Ya, terus ya 2 tahun saya di sana, akhirnya ya terbiasa sudah. Nah itu, apalagi listrik tidak ada di sana. Ketimpangannya terasa sekali. Begitu kesini saya internet langsung, listrik cetak-cetak kipas angin full. Kalau kita ke sana, pernah Bapak Ibu menemui yang sekolah yang begitu? Belum ya? Belum. Yang SP dulu pernah keliling-keliling? Iya, pernah ya. Pernah menemui yang seperti itu, tidak ada apa-apanya? Belum. Iya, hanya saya. Kemudian yang keempat, transformasi digital mendesak. Nah, perubahan ini menuntut pendidikan beradaptasi agar siswa siap menghadapi era digital. Ini harus siap nih. Lembaga kita juga harus siap. Kalau kita menghadapi anak-anak justru menghadapi ini, otomatis kita sebagai gurunya juga harus siap dulu sebelum muridnya. Bagaimana kita mau mengajar kalau kita tidak siap? Bukan berarti saya yang berdiri di sini ahli, tidak. Pasti lebih ahli jenengan ini. Soalnya kaulah muda semua. Saya Gen X, jenengan Gen milenial. Oh, ini sudah beda generasi. Otomatis jenengan itu lebih paham, lebih ahli. Apalagi yang di pojok sana itu Pak Indra, itu guru penggerak, terus hatam ini TIK selontok Pak Indra. Kenapa saya di sini? Oh, tidak bisa di bawah jenengan. Saya di bawah jenengan. Kenapa ada? Ya itu saya tidak tahu. Di PK3 ini banyak guru-guru muda yang IT-nya tinggi-tinggi. Tidak tahu Bu Hari kok menunjuk saya. Tapi mungkin oh gitu ya. Nah mungkin karena apa ya, buat contoh di sekolah-sekolah lain, mungkin teman-teman Bapak Ibu yang ada di sini mungkin ada yang seperti saya. Ya mungkin ada yang Pak.
Kalau ada titip salam dari saya, jangan putus asa, jangan minder kalau tidak bisa ya tanya. Ya. Kalau perlu didampingi ya didampingi. Saya dulu gitu, pertama pakai ini, nggak bisa saya cari off itu yang mana, itu tidak ada. Mematikan tidak bisa. Akhirnya saya minta jaminan ini, Mbak Desi. Setiap saya mengajar pakai PID saya minta bantuan, jaminan. Mbak macet, sini sudah Mbak Desi. Gitu. Saya mohon Bapak Ibu juga mendampingi kalau ada di sekolahnya guru yang seperti saya, generasi tua yang ya agak-agak logiknya itu lambat. Masa Pak, waduh, untung saya itu. Saya itu hampir pensiun ya. Pensiun saya. Kemudian nah ini hasil 25 SD yang dilibatkan dalam diskusi kelompok ada ini menghasilkan 3 potret pemanfaatan teknologi digital pembelajaran sudah berjalan tetapi belum merata. Kenapa kok belum merata? Ya seperti saya ini yang gandoli, yang lainnya melesat set, yang saya lumuk minta tolong. Tapi tidak apa-apa, asalkan terus bergerak, jangan putus asa, pasti bisa. Yang kedua, tantangan digitalisasi pembelajaran, infrastruktur, kompetensi guru dan perbedaan jenjang. Yang ini yang diusahakan oleh pemerintah. Infrastrukturnya yang ketinggalan tadi seperti mantan SD saya, ini dibantu terus ini. Kemudian kompetensi guru, nah ini diadakan bintek ya seperti sekarang ini untuk meningkatkan kompetensi guru dan perbedaan jenjang. Perbedaan jenjang ini maksudnya antara SD, SMP dan SMA berbeda. Kemudian kebutuhan sekolah. Sekolah butuh dukungan menyeluruh dalam ekosistem digital pembelajaran. Bukan hanya komponen-komponen yang ada di sekolah saja, tetapi wali murid juga harus dilibatkan, terutama screen time. Screen time anak-anak ini perlu sekali di apa ya? Kita kolaborasi sama wali murid. Ada loh murid saya itu semua tidur main game. Paginya apa? Matanya sudah loyo. Nah ini perlu pendekatan dengan wali murid agar tidak sampai terjadi anak-anak itu full main game di rumah malam. Kemudian apa yang ditonton juga di setir. Jangan sampai sekarang kan mudah ya, mudah sekali. Konten-konten dewasa mudah diakses apa enggak? Nah ini yang perlu kita waspadai. Saya itu pernah, ini pengalaman saya. Saya pernah mengumpulkan anak-anak itu saya beri tugas. Nah pada waktu itu ada yang guru kelas 5. Bapak Ibu ada guru kelas 5? Ya. Ada. Kemarin ada cacing itu ya, program cacing. Nah ketepatan dengan itu setelah cacing selesai saya ambil itu semua dikumpulkan. HP dikumpulkan, saya cek historinya. Ada juga itu yang nah, ini kan keteledoran kita sebagai guru dan wali murid. Kalau tidak ada kerjasama tidak bisa, kita hanya menanam, tapi tidak ada yang menyirami. Istilahnya gitu. Kita di sekolah menekan, jangan lihat ini. Di rumah dibiarkan, ya percuma. Padahal waktu yang banyak itu di rumah. Nah ini perlu kerjasamanya. Nah, sekarang dari pemerintah, bagaimana pemerintah mendorong percepatan digitalisasi pembelajaran, yaitu melalui ini banyak sekali nih dokumen perencanaan pembangunan, Impres nomor 7, Perpres nomor 46, arahan pidato pada puncak Hari Pendidikan Nasional, rapat koordinasi pelaksanaan quick win dan sebagainya. Nah, pada saat pidato tanggal 2 Mei 2025, Presiden Prabowo pernah berkata tidak akan ada sekolah yang atapnya roboh.
Terus diapakan? Ada program apa? Yang benar review. Ada yang sudah dapat? Insya Allah sekolah kami akan kemudian menyediakan papan interaktif ya, PID ini ya. Ini di seluruh Indonesia. Sekarang tiap lembaga satu. Nanti akan diadakan lagi 2 sampai 3, dikasih lagi tiap lembaga. Jadi kita sudah enak. Kalau sekarang ininya yang menetap, muridnya yang moving kan? Nah, karena ininya cuma 1, moving jadi. Kalau nanti tidak, insya Allah akan tiap tahun akan dikasih sehingga 1 kelas bisa 1 PID. Kategori sekolah penerima bantuan. Nah, ini tipe 1, sekolah telah memiliki listrik dan internet. Saya rasa di Google semuanya sudah tipe 1. Adakah yang tidak punya listrik? Ada? Tidak ada. Semuanya pakai listrik kalau di kecamatan. Nah, untuk tipe 1 ini pemerintah menyediakan PID, laptop sudah semua nggih? Media penyimpanan eksternal. Sekolah tipe 2 yaitu sekolah yang telah memiliki listrik dan tidak memiliki internet. Jaringannya lemot, mungkin masih ada mungkin. Ada? Tidak ada. Bapak-bapaknya ada enggak yang sekolahnya tidak punya internet? Tidak ada. Punya wifi semua. Nah, kalau tidak mempunyai internet, maka pemerintah menyediakan PID, laptop, media penyimpanan dan internet satelit. Ini akan dikasihkan internet satelit. Yang ketiga, tipe 3 yaitu sekolah tidak memiliki listrik dan internet. Maka pemerintah akan menyediakan PID, laptop, media penyimpanan internet dan internet satelit dan solar panel. Nah, ini di SD saya dulu juga sudah menerima solar panel, yaitu tenaga surya, sudah disediakan oleh pemerintah di sana. Terus ini cerita lagi nih. Papan PID-nya gimana itu waktu turun ke sana? Jadi PID ini tidak nyampe seperti kita, kalau kita kan nyampe di pintu sekolah, langsung turun dimasukkan. Kalau di sana enggak bisa itu. Drivernya tidak bisa naik ke sana ke gunung. Bagaimana terus ditaruh di rumah guru. Nah, sekolah mengupayakan naik truk juga, tapi yang truk jurusan sana yang sudah ahli. Itu gurunya itu kalau tidak salah 5 orang nyekelin itu di belakang itu naik juga. Ini dia agak goyang.